Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis ketujuh, yaitu mesin Turing. Dimulai dari sejarahnya, mesin Turing pertama kali diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Nah, meskipun mesin komputasinya model matematisnya ini sederhana, dia memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Nah, sama seperti FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing yaitu bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, cara kerja mesin Turing yaitu mesin Turing ini punya komponen: satu, pengendali berhingga atau finite control; yang kedua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, dapat dibaca maupun ditulis; sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Pada step awal, n sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head dan state dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing ini dapat melakukan salah satu dari ini, yaitu entah itu berubah state atau menuliskan simbol pada pita masukan, atau menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Head-nya ini bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada perbedaan antara mesin Turing, FSA, dan PDA. Nah, pita masukan pada FSA hanya dapat dibaca, begitu juga pada PDA. Namun pada mesin Turing itu dapat dibaca dan ditulis. Pada FSA dan PDA, head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada Turing Machine dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Memori pada FSA hanya pada state, pada PDA dibantu stack, dan pada Turing Machine pita masukan ini berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Konfigurasi mesin Turing ini punya 7 tupel, yaitu key sebagai himpunan state, sigma himpunan simbol masukan, r himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai himpunan state akhir, B strip, B dicoret, simbol kosong atau blank, bagian daripada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B coret. Nah, contohnya ada mesin Turing dengan himpunan state-nya Q1, Q2, himpunan simbol inputnya A dan B, state awalnya Q1 dan state akhirnya Q2. Fungsi transisinya seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari mesin Turing. Ini head-nya dapat berpindah-pindah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Nah, contohnya pada ilustrasi 0 pangkat n 1 pangkat n. String masukannya itu 0, 0, 0, 1, 1, 1. Maka head-nya akan bergerak ke kanan, ke kiri, lalu ke kanan.
lalu ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri, ke kanan. Nah, jika dibuat dalam tabel transisinya seperti ini, diagramnya seperti ini. Nah, dari perpindahannya tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi dari state key 4 mesin Turing akan berhenti karena state key 4 termasuk state akhir, maka input tersebut diterima. Mungkin itu saja penjelasan mengenai Turing Machine dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.